Selamat malam. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pendekatan atau 3 pendekatan yang digunakan dalam penelitian terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu paradigma positivisme. Yang dimaksud dengan paradigma positivisme itu atau yang terkadang juga disebut dengan paradigma realis atau fungsional, berasumsi bahwa satu realitas sejati sudah ada di luar sana, di dunia, dan sedang menunggu untuk ditemukan. Positivis melakukan penelitian untuk mengamati, mengukur, dan memprediksi fenomena empiris dan membangun pengetahuan material yang nyata. Jadi mereka berusaha keras untuk melakukan penelitian yang mencerminkan kenyataan untuk diwakili dengan jelas apa yang sedang diperiksa. Seperti teka-teki terkenal itu, jika pohon tumbang di hutan dan tidak ada orang di sana yang mendengarnya, apakah ia benar-benar mengeluarkan suara? Jadi positivis kemungkinan besar akan menanggapi dengan mantap, ya, jika kita bisa membuktikannya dan akan mengukur getaran yang dibuat saat suara, apakah ada suara yang mendengarkan atau tidak. Nah, itu contohnya. Yang kedua adalah paradigma post-positivis. Paradigma post-positivis seperti paradigma positivis dalam hal bertujuan untuk mengetahui realitas material tunggal dan mencari penjelasan kausal dari fenomena yang berpola. Namun berbeda dengan positivis, post-positivis percaya bahwa pemahaman manusia tentang realitas secara inheren bersifat parsial. Para post-positivis percaya dengan kepastian bahwa realitas itu ada dan ada alasan bagus untuk mencoba mengetahuinya. Namun mereka juga menyampaikan bahwa peneliti manusia dan metode mereka memiliki kelemahan dan bias yang melekat. Mengingat semua ini menangkap kenyataan dalam segala kebingungannya yang berkembang dan berdengung adalah mustahil. Pengumpulan data yang berasal dari positivisme percaya bahwa bias dan latar belakang peneliti adalah kewajiban dan oleh karena itu harus diperbaiki atau diminimalkan. Dari sudut positif atau positivis, metode kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan sampel perwakilan yang memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan apa yang ada di sini. Dari pencarian jawaban atas pertanyaan ini, peneliti dari pendekatan ini cenderung melakukan triangulasi menggunakan berbagai jenis dan sumber data, metode pengumpulan yang beragam, berbagai kerangka teoritis, dan banyak peneliti itu memang benar-benar mengerjakannya. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan interpretatif. Jadi dari sudut pandang interpretatif yang juga disebut dengan konstruksi sosial, konstruktivis atau konstruksionis, kenyataan bukanlah sesuatu yang di luar sana, yang dapat dijelaskan atau diterjemahkan dengan jelas oleh peneliti ke dalam laporan penelitiannya. Sebaliknya, baik realitas maupun pengetahuan dibangun dan diproduksi melalui komunikasi, interaksi, dan praktik. Seperti yang disiratkan oleh Guest ketika ia membandingkan budaya dengan jaring laba-laba. Jaring budaya tidak hanya ada tetapi juga berputar. Jadi etnografi dalam tradisi ini memperhatikan bagaimana dan mengapa orang membicarakan budaya mereka. Jadi jaring mereka menjadi ada. Jadi lebih jauh interpretivis mengakui bahwa pengetahuan tentang realitas itu selalu dimediasi melalui peneliti.
Peneliti interpretatif memandang pilihan metodologi kualitatif mereka sebagai keputusan moral dan nilai yang syarat dengan dampak etis dan politik. Memang penaksir melihat pengetahuan sebagai dibangun secara sosial melalui bahasa dan interaksi, dan realitas sebagai penghubung atau dikenal melalui kategori budaya dan ideologis masyarakat. Aktivitas manusia tidak dianggap sebagai realitas material yang terwujud untuk ditemukan dan diukur, dan sebaliknya ini dipandang sebagai teks dan dapat dibaca, ditafsirkan, dan dianalisis. Dengan cara ini, interpretivisme bersumber dari hermeneutika yang bertujuan untuk memahami secara holistik. Peneliti menggunakan metode hermeneutis memeriksa pembicaraan atau teks dengan secara empatik, membayangkan pengalaman, motivasi, dan konteks pembicaraan penulis, dan kemudian dengan terlibat dalam analisis melingkar yang bergantian antara teks data dengan adegan yang ditempatkan. Praktek ini menyarankan bahwa untuk memahami teks apapun, seseorang harus secara bersamaan mempertimbangkan konteks budaya dan sejarahnya. Misalnya untuk memahami secara hermeneutik Al-Quran, Alkitab, Tripitaka, atau teks agama lainnya, peneliti juga harus mempertimbangkan konteks di mana teks itu ditulis dan bagaimana orang-orang pada zaman itu memahami ajarannya. Begitu pula untuk memahami teks etnografi sendiri, peneliti harus mempertimbangkan subjektivitas dan dunia kehidupan sendiri. Sebagian besar penelitian yang ada itu tercakup dalam mencoba untuk memahami atau pengalaman komunikasi melalui mata para pengambil kebijakan. Dengan demikian, penelitian akan dapat memahami mengapa pengambil kebijakan terkadang menjadi jengkel atau bagaimana menceritakan membantu mereka mengatasi frustasi dan pekerjaan mereka.